Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nur Zaman selaku guru sejarah kami dan kepada yang terhormat teman-teman yang telah berpartisipasi pada acara kali ini. Pertama-tama perkenalkan saya Cynthia Tudarumartogi Sitindawan selaku host pada acara kali ini. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membacakan tentang kerajaan yang berada di Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Banjar. Untuk materi-materinya akan saya silakan kepada teman saya. Yang pertama yaitu Yozi Nabila, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Cynthia atas waktunya. Halo, perkenalkan nama saya Yozi Nabila Kusumaningsih. Di sini saya akan membacakan materi sejarah berdirinya Kerajaan Banjar dari Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga ke abad 20. Lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 905. Selama hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan loh, hingga yang terakhir di Kayu Tangi atau sekarang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15. Suatu ketika, Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai mubalik sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal loh. Kedatangan Sunan Giri ke Kalimantan diperkirakan pada tahun 1470 Masehi. Oke, saya memberikan materinya sampai sini dulu ya. Saya alihkan ke teman saya, Fatika Farah Firdaus. Terima kasih Yozi. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Fatika Farah Firdaus. Materi perkembangan Kerajaan Banjar. Kehidupan politik. Bentuk pemerintahan Banjar sejak berdirinya sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Demak, merupakan konsekuensi logis jikalau Kerajaan A dapat mendirikan kerajaan dengan bantuan Kerajaan B. Maka Kerajaan B turut mempengaruhi bentuk dan jalannya pemerintahan Kerajaan A. Sultan dalam Kerajaan Banjar merupakan penguasa tertinggi yang mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan keagamaan. Di bawah Sultan ada putra mahkota yang dikenal dengan sebutan Sultan Muta. Ia tidak mempunyai jabatan tertentu, tetapi pembantu Sultan. Di samping Sultan terdapat sebuah lembaga Dewan Mahkota yang terdiri dari kaum bangsawan dan Mangkubumi. Kehidupan sosial dan ekonomi di Kerajaan Banjar. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan dan keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan, sementara golongan mayoritas diisi oleh petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Kehidupan budaya di Kerajaan Banjar. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, kelompok Banjar Muara atau suku Ngaju. Yang kedua, kelompok Banjar Batang Banyu atau suku Maanyan. Dan kelompok Banjar Hulu atau suku Bukit. Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan, hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam rentetan peristiwa sejarah, kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Maanyan sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Buddha. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Hadiat. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadian Rafiel. Di sini saya akan membawakan materi masa kejayaan.
Masa kejayaan Sultan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah pada tahun 1595 sampai 1620. Sultan Iyanatullah 1620 sampai 1637 dan Sultan Saidullah 1637 sampai 1642. Ketika Belanda datang dan menimbulkan kekacauan, Kesultanan Banjar mengalami kerugian. Akibatnya ibu kota kerajaan dipindahkan ke Amunatai, kemudian ke Tembangan dan Bantang Banjau. Sebenarnya VOC sudah datang ke Banjar sejak tahun 1606 untuk meminta monopoli lada, namun usaha mereka belum terwujud. Baru setelah adanya kontak yang ditandatangani Belanda dan Syah Bandar Kesultanan Banjar pada tahun 1635, perdagangan lada dimonopoli oleh Belanda. Setelah perjanjian antara VOC dengan Sultan Martapura ditandatangani, perlawanan terhadap Belanda menurun. Materi selanjutnya saya berikan kepada Salwa Faradina. Terima kasih kepada Hadian karena telah menyerahkan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu bukti-bukti peninggalan Kerajaan Banjar dan runtuhnya Kerajaan Banjar. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Banjar yaitu yang pertama ada Candi Agung di Amuntai. Yang kedua ada Masjid Sultan Suryansah. Yang ketiga ada Makam Sultan Sulaiman yang berada di Desa Lihung, Kecamatan Karangtan. Yang keempat ada Kitab Sabilal Muhtadin. Runtuhnya Kerajaan Banjar. Karena adanya serangan Belanda, Banjar memindahkan ibu kota ke kota Martapura. Kemudian di Sungai Pangeran, Kayu Tinggi, Bumi Kencana, dan daerah-daerah lain di kawasan Kalimantan Selatan. Pemindahan ibu kota ini dilakukan agar pusat pemerintahan dan perlawanan terhadap Belanda tetap berjalan. Kerajaan Banjar akhirnya runtuh ketika ibu kota berada di Baras Kuning pada tahun 1905. Pendirian Kerajaan Banjar adalah Pangeran Samudra. Beliau sebenarnya adalah waris tahta Kerajaan Daha yang sah. Hanya saja kekuasaannya direbut oleh Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra melarikan diri dan tinggal bersama Patih Masih. Kemudian Patih Balitung, Patih Kuih, dan Patih Balin menobatkannya menjadi Raja Banjar yang pertama. Berdirinya Banjar menjadi sebuah kerajaan memancing kemarahan Pangeran Tumanggung. Daha mengirimnya ribuan pasukan untuk berperang dengan Banjar. Pada akhirnya Banjar memperoleh kemenangan karena bantuan dari Demak. Sekian dari saya alihkan lagi, saya berikan kepada Cynthia sebagai host. Baik, terima kasih Salwa Faradina, Fatika Farah, Yozi Nabila, serta Hadian Rafil yang telah membacakan materi-materi tentang Kerajaan Banjar. Semoga materi tadi dapat membuka pikiran kita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Kalimantan, yang lebih tepatnya di Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Banjar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nizaman selaku guru sejarah kami, dan kepada yang terhormat teman-teman saya yang saya sayangi yang telah hadir pada podcast pada acara kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Cynthia Tudor Martogi Sitindaun dari kelas 10 IPA 1 selaku host pada acara kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Kerajaan Sekadana. Nah, untuk materi-materinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya seperti Yozi, Salwa, Fatika, dan Hadian. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yozi Nabila. Waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, terima kasih Cindy atas waktunya. Halo, perkenalkan nama saya Yozina Bila Kusmaningsih. Di sini saya akan membawakan materi sejarah berdirinya Kerajaan Sukadana sendiri loh. Penasaran nggak sih? Yuk aku jelasin nih. Kerajaan Sukadana dibentuk oleh Barwijaya dari Majapahit. Anaknya, Pangeran Prabu tinggal di Sukadana sesudah Prabu Sriwijaya meninggal dunia. Anaknya yang lain tinggal di Tayan. Anak Pangeran Prabu namanya Pangeran Karangtunjung. Inilah pertama kalinya memakai gelar Panembahan. Sekitar 1550, Panembahan di Barosh membentuk Landskap Matan. Pada tahun ini pula, orang Islam masuk negeri ini, anaknya Giri Kusuma memeluk agama Islam dan mempersunting istri dari Landak, sudah meninggalnya Giri Kusuma. Serta Sukadana juga ikut jatuh pada tahun 1600. Pada 1604, Belanda untuk pertama kalinya masuk Sukadana dengan maksud membeli batu intan. Belanda yang datang ke Sukadana berasal dari Landak. Belanda dan orang Inggris datang untuk membentuk factory atau kantor perdagangan pada tahun 1622. Sukadana diserang oleh Temunggung Bahureksa, Bupati Kendal, atas perintah Raja Mataram loh. Mulai 1700, Landak dan Sukadana berseteru tentang lokasi batu intan. Namanya Danau Raja. Landak meminta pertolongan Sultan Banten dengan mengirimkan satu ekspedisi. Sukadana juga dipertahankan oleh Inggris. Saat itu masih ada di Sukadana. Sukadana tidak dapat melawan musuhnya. Sultan Zainuddin menyerah dan lari ke kota Waringin. Disinilah Sukadana meminta pertolongan dari orang Bugis asal Banjar dan kembali ke Sukadana untuk merebut kembali tahta kerajaan Sukadana. Orang Banten tidak dapat mempertahankannya dan Sultan Zainuddin berhasil menjadi Panembahan yang tidak begitu lama beliau meninggal dunia. Di bawah ini, pemerintahan anak-anaknya Sukadana dan Matan menjadi negeri yang aman dan sejahtera. Oke, sampai sini aja nih materi yang aku bawain. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatika Farah Firdaus. Materi perkembangan kerajaan Sukadana. Perkembangan politik. Catatan Belanda banyak mengabarkan keadaan politik di suatu wilayah. Di samping itu, perhatian para juru tulis Belanda juga kerap mengarah pada keadaan sosial suatu masyarakat. Bagaimana mereka mencari nafkah, bagaimana sikap mereka kepada pendatang Eropa, dan aneka ekspresi sosial lainnya. Dalam penulisan sejarah, informasi semacam ini tentu akan menimbulkan suatu semangat, hukuman, interest yang terasa dalam suatu teks sejarah, bukan semata-mata mengisahkan perebutan tahta, peran diplomasi yang melulu menempatkan penguasa sebagai aktor tunggal dalam sejarah. Salah satu jenis arsip yang memotret kehidupan sosial dan politik di Nusantara berjenis dagregister atau register harian. Arsip ini adalah bandel arsip yang sejak masa VOC, yakni pada tahun 1619 dikeluarkan setahun sekali atau semacam annual report. Di dalam dagregister terkandung beragam informasi yang berharga menyangkut kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dari suatu kerajaan atau daerah, yang dicatat berdasarkan tanggal dan bulan kejadian. Tentu saja ini merupakan harta karun bagi para pengkaji sejarah,
Karena narasi sejarah amat berkaitan dengan aspek kronologi atau penanggalan, dan ini merupakan syarat keabsahan suatu kisah sejarah dalam sudut pandangan tertentu. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadian Rafael. Di sini saya akan membawakan materi masa puncak kejayaan. Masa puncak kejayaan. Pangeran Boporong yang disebut-sebut dalam beberapa sumber sejarah sebagai raja di Sukadana yang dapat memajukan dan merintis kerajaan Sukadana menjadi berkembang pesat baik dalam bidang politik maupun ekonomi atau perdagangan. Terlepas dari siapa sebenarnya Pangeran Boporong, itu adalah banyak versi. Namun sisi kesemuanya adalah Boporong adalah salah satu raja besar yang pernah dimiliki kerajaan Tanjung Pura. Pada masa pemerintahannya, beliau melanjutkan kebijakan-kebijakan pendahulunya dan semakin memperkuat jalinan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Mataram, Kutai, dan lain-lain. Begitu juga dalam bidang perdagangan. Hubungan dengan negara-negara seperti Cina, Choton, dan Jazirah Arab terjalin dengan baik. Selain Raja Boporong, Raja Bandala merupakan salah satu raja yang berhasil dalam masa pemerintahannya. Berbagai sumber data khususnya dari Belanda menulis bahwa kerajaan Sukadana masa ini telah melebarkan sayap kekuasaannya dan memajukan perdagangan. Pada masa pemerintahan Air Mala selama 10 tahun, beliau aktif pula dalam memajukan dan mengembangkan pemerintahan. Pada itu juga kerajaan Sukadana mendapat serangan dari Jawa. Dalam penyerangan itu, Air Mala ditangkap dan dibawa ke Jawa. Penyerangan itu dipimpin oleh Patih Kendal. Sebab-sebab penyerangan belum dapat dipastikan. Dikatakan penyerangan itu diakibatkan kesalahpahaman dari keluarga Datuk Mangkusuma Air Mala. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Salwa Faradina. Terima kasih. Sebelumnya, saya di sini akan membacakan bukti peninggalan Kerajaan Sukadana dan keruntuhan Kerajaan Sukadana. Yaitu bukti peninggalan Kerajaan Sukadana ada 3 yang saya temui, yaitu ada prastasi Trailokyapur dan 2 keraton. Keruntuhan Kerajaan Sukadana. Keruntuhan karena pada tahun 1786 terjadi perang antara Sukadana dan Pontianak untuk memperebutkan peran perdagangan. Dalam peperangan tersebut, Sukadana mengalami kekalahan. Peran Sukadana dilumpuhkan dengan ditutupnya pelabuhan dagang terbesar di Kalimantan Barat. Sultan Ahmad Kamaluddin segera memindahkan pusat pemerintahannya dari Sukadana ke Matan membangun kerajaan baru yang diberi nama Tanjung Pura. Sekian dari saya berikan lagi kepada host yaitu Cynthia Theodora. Terima kasih Salwa, Yozi, Fatika, dan Hadian yang telah membacakan tentang materi-materi tentang kerajaan Sukadana yang berada di Kalimantan Barat ini. Semoga materi ini dapat membuka pikiran kita tentang kerajaan Sukadana ini. Saya rasa sudah cukup untuk presentasi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Saya Cynthia Theodora Martabisi Tendawan dan rekan-rekan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dan tingkah laku. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi